sih. Apakah kalian setuju? Bisa. Oke, tentunya. MPL, mari kita menyaksikan. Mampukah Dewa menarik turun Alter Ego atau bahkan Alter Ego menuju ke babak playoff. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lead up down. Minggu ke-7 ya, ini waktu makin sempit lagi. Betul. Udah terlihat ada 2 tim yang lolos playoff dan ini masih berebut tiket ke Bandung juga Betul. nantinya. Jadi gak cuma kalian loh yang worth ticket loh. Iya. Mereka juga worth ticket nih. Iya makanya. Ya, Dan bahkan kenapa? early first blood kan di tangan dari para pasukan dari tim Dewa. Tapi nampaknya Owen di sana bakal coba ditangkap oleh seorang Case. Dengan adanya Fluid Crystal yang belum ada di tangan dari seorang Case, dia belum mengeluarkan tadi satu Fluid Crystal. Kalau udah, sudah pastikan Owen yang nggak punya Glory Speedway dan jalannya pasti lembut banget di sana akan mendapatkan first blood. Oh, tapi Om ini Cloud-nya ternyata pure defense dengan adanya Vitality dan juga Tenacity. Ya, tapi dengan membawakan Emblem Marksman ya. Tadi Tadi- ada attack speednya. Bener kan? Marksman pakai Tena. Sementara masih itu. Kalau aku ya, sementara masih itu. Karena pertama kita lihat siapa lawannya Link. Mau nggak mau dia harus seperti itu. Oke. Jadi benar-benar ngandelin damage dari nantinya item dan juga Emblem Marksman-nya ya. Karena ada tambahan juga nantinya untuk attack speed-nya. Tapi ya sekarang kita akan melihat bagaimana di arah top lane masih cukup aman. Masih belum terjadi adanya first blood juga. Tapi kalau bisa aku katakan Gatot Kaca yang terbaik sejauh ini di MPL menurut aku ya. Ini ada di Moeza sih. Di Setuju. Moeza, ya benar. Kemarin bahkan di respect band kan terus-terusan juga. Ya emang serem sih, apalagi tadi kalau kita melihat timingnya dia untuk tetap bertahan tanpa harus mundur juga itu ada loh. Karena dia pegang Revitalize, jadi dia tahu untuk mengkalkulasi bagaimana cara untuk Gatot Kacanya ini bisa refill HP-nya kembali dengan pasif. Oke, tapi gimana caranya dari Glue-nya ini ikut tim fight dan dia sudah di level 4 itu adalah keputusan yang sangat tepat. Dan bahkan para pasukan dari tim Dewa, mereka telah membuka vision dan bahkan di depan sana udah gak punya Revitalize kembali kah? Bakal coba dimakan para pasukan dari tim Dewa. Berhasil mendapatkan first blood dengan tempo Salber for offensive membuat Moeza kali ini harus menjadi korban kedua. Tapi nampaknya sayang sekali tidak ditangan oleh seorang Nile. Karena di sisi sebaliknya kita menyaksikan para pasukan dari tim Dewa, mereka yang terlebih dahulu mencoba untuk meng-engage menuju ke arah Turtle, tapi mereka lupakan resiko di depan sana. Yap. Dengan Roger yang memang udah kena nerf juga nih sekarang Om. Yap. Dengan adanya 2 hero durability tinggi dari Dewa United. Bagaimana cara untuk bisa nge-meltdown mereka nantinya? Kayaknya full item dengan damage masih cukup sih buat Roger. Cuman bedanya dia jauh lebih empuk aja buat yang sekarang. Atau mungkin ya karena berhadapan dengan Cloud yang pasti main defense ya udah. Roger pun bisa untuk menangin lane-nya untuk lebih cepat jadi satu item duluan. Wow, ini agak sedikit menjadi sebuah kerugian untuk Dewa. Ketika mereka pertama yang engage yang mereka lakukan, tapi ternyata di balik itu semua mereka yang harus kehilangan Turtle dengan kondisi saat ini. Di mana Ray adalah hero lead game, dia berat banget untuk mendapatkan hal tersebut. Dan kondisi dari Dewa, dia harus bikin gimana Roger ini miskin. Dari tadi aku nggak ngeliat adanya respect terhadap sosok dari Hais dan ternyata Alter Ego, Alter Ego, Alter Ego, Alter Ego dan Dewa. Dewa Ranger Emas? Enggak, Dewa. Biasanya malah kebalik, biasanya gue Alter Ego. Oke. Tapi gue gak tahu kenapa, gue ngelihat Dewa ini ketika Ray bermain dengan maksimal. Gue ngelihat Ray ini adalah salah satu potensial player jungler yang sangat-sangat bisa membawa Dewa maju untuk bisa melawan Alter Ego. Tapi sejauh ini memang masih cukup berimbang ya untuk permainannya juga. Goldnya baik-baik saja nih, gak ada yang ganggu sama sekali buat di gold nih. Yap. Ini bakal cukup berbahaya. Nanti kalau misalkan ada power late game untuk Cloud, split push bisa jadi distraksi. Walaupun memang bisa diantisipasi dengan Nile. Betul, masih bisa ada tandingan lah ya. Kalau memang ada split push yang terjadi juga. Cuman ini terlalu tenang sebenarnya untuk di goldnya buat di early game. Tapi kita sempat bahkan lihat, lahirkan Paul sisi yang terlalu jauh. Membuat perpasukan dari tim anak Dewa kali ini memancing sosok dari seorang Hais. Tapi kita tidak ada melihat sama sekali rotasi yang menuju ke arah gold lane. Jadi air tenang di arah bottom lane ini kayaknya nggak menjadi sebuah concern yang penting untuk Dewa ataupun Alter Ego ya. Iya, tapi menurutku ini harus ditekankan sih buat Dewa di mana mereka gak pengen juga ngeliat Roger yang jadi. Memang Roger kena nerf, tapi kalau dengan full item menurutku masih tetap ya sakit-sakit aja gitu loh. Yap. Cuman memang powernya dia di early game dikurangin jauh. Lebih mikir, Drastis. lebih ini gak sih Om? Lebih yang punya power tooling untuk memakan ke arah Cloud-nya gak sih sekarang? Kita ngomong, itu Cloud kalau udah ketemu Link udah pasti pusing kepala. Iya. Rotasi terus akan terjadi, tapi dari tadi aku gak ngeliat Nile ke arah bottom lane. Sedangkan potensial untuk pick off Hais sama Azura, ini lebih besar Hais pick off Azura. Iya, Azura. Case juga bisa sebenarnya karena Case selalu di belakangnya. Yap. Bisa jadi target empuk untuk di early game. Oke, Azura, Demon Hunter Sword. Sudah selesai memang. Turtle yang masih ditarik ulur
Tapi sementara semakin lama waktu berjalan seperti ini, menurut ini lebih unggul untuk Ray juga sih dari shadow kill-nya dengan percepatan animasi dari ya, Hayabusa. Tapi kalau ngelihat dari Turtle tadi kan udah didapetin 1 kali ya sama Alter Ego. Tapi Goldie ini masih belum unggul loh. Dan ini akan menjadi pembuktian juga apakah akan dikejar atau tetap akan bisa diunggulkan oleh Dewa United. Karena mereka perlahan ini ngasih pressure loh. Ya, ini sangat damai ya match-nya. 5 menit awal kita belum melihat banyak pertikaian yang terjadi. Masih saling poke satu sama lain juga. Dengan adanya glue ini seharusnya bisa open initiate. Oke, mereka open initiate seperti kata Om Wawa. Mencari ke arah belakang tapi target utama mereka karena Nino. Padahal Owen yang sangat bisa dimakan oleh para pasukan dari tim anak Dewa. Dan Owen berhasil ditunggangi begitu saja. Berhasil memakan Owen. Avatar of Guardian dibalaskan dengan begitu saja. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego terperangkap. Tapi nampaknya Real World Manipulation berhasil mengandangi para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka kehilangan Hais. Mereka kehilangan banyak poin. Owen pun juga sama bahkan Nino. Menjadi korban ketiga. Oke, Glorious Fade Away memang dibentangkan. Tapi Owennya babak belur dan belakangnya masih belum siap untuk langsung inisiasi ke arah Turtle-nya Om. Iya, dan case-nya juga ya. Nice timing untuk membuka Real World Manipulation tadi. Sehingga tim fight bisa dimenangkan untuk Dewa Ganen bisa kabur bagi Alter Ego. Ya, itulah kenapa aku bilang wise choice banget ke arah Sorizo dengan glue-nya. Itu bakal menjadi sebuah penanda kemenangan untuk Owen. Aku nggak bilang untuk penanda kemenangan untuk tim Dewa, tapi untuk Owen pribadi udah pasti Owen udah 1-1. Owen berarti kalah. Ya secara nggak langsung kita bisa melihat di sini dari 5 lawan 5, 4 hero-nya Alter Ego yang tinggal dipikirkan oleh Dewa. Dia ketangkap pasti ya. Karena satunya udah dipikirin. Iya, dia udah ditangkap dan rata-rata memang Hylos ini maju ke depan. Jadi lebih dalam lagi masuk ke wilayah yang dipegang oleh Dewa sendiri. Secara ekonomi nih unggul cukup jauh Dewa. Masing-masing lini mereka sedang pegang kemenangan juga. Jadi untuk mencari celah bagi Dewa sekarang mungkin adalah split push seperti yang sedang dilakukan Nile sekarang. Karena ini Aul ya, kalau aku pribadi ya, ketika ngedraft, bukan ngedraft ya, pokoknya aku ngepick satu hero. Aku minimal banget. Kalau hero-hero EXP lane itu, aku bisa menutup 2 hero lawan. Itu yang ada di mindset aku Om. Makanya ketika aku lihat udah Sorizo pakai glue ini bisa nutup ke arah siapa? Lihat Owen. Wah. Terus juga Nino, itu bisa ditutup. Ya, tapi ini udah mulai memperlihatkan dominasi juga ya sekarang. Cloud-nya dapetin 1, bottom turret-nya. Nile baru pegang 1 khas cloud juga, jadi masih ada sedikit kejar-mengejar untuk item. Tapi aku ngelihatnya dengan perbedaan hampir ya, 3.000 gold seperti ini. Untuk setup-nya Dewa mereka jauh lebih unggul. Karena melihat bagaimana teritori yang sedang mereka pegang juga sekarang. Untuk rumput-rumput yang jauh lebih berbahaya apa yang dipegang dengan Dewa. Yap, ini apalagi ada efek tahun nantinya dari Mueza siapapun yang bisa masuk, bisa diinisiasi. Dan apalagi dengan adanya hero scaling nih untuk Azura. Ini baik-baik aja, dia malah bisa dapetin farmingan secara maksimal juga. Dengan adanya split push, objektif dikontrol abis nih sama Dewa United. Wah ini bahaya banget karena lihat satu Quick Shadow menyangkut ke Sososor Nile. Tapi Nile di depan sana, kalau misalnya dari Ray bisa mancing Tempest of Blade-nya, ini bakal jadi Lord yang enak banget. Sebenarnya tadi aku harapkan di arah top lane itu, Ray yang masuk Quick Shadow-nya satu menancap ke arah sosok seorang Nile. Gimana caranya mainin poking damage untuk membuat Nile Tempest of Blade, udah langsung main ke arah bottom lane, dapetin Lord. Division aku ya. Kayak lebih ke mancing ini ya, Tempest of Blade ya. Mahal loh Om dalam kondisi under begini. Ya, tapi mungkin pilihannya juga ya mereka pengen nyimpen shadow kill-nya ini buat bisa dipakai. Buat menangin perang di Lord. Karena mungkin butuh untuk power retribution sementara menghilang dengan shadow kill. Tapi team fight nih dengan damage yang sudah dipok. Lord yang terpok seperti ini. Masih dimainkan dulu ya. Untuk distraction-nya masih ada Nile di area yang cukup jauh sebenarnya. Oh tapi sayangnya Nile melakukan show up di arah top lane. Membuat para pasukan dari tim anak Dewa mereka langsung all in dan Kobe itu saja retribution for free. Berhasil dengan pasti Real World Manipulation. Kobe tapi amat terapkan dia ke belakang menangkap ke seorang Rondel. Oh dihilang begitu saja. Tapi Nile nggak bisa bertahan seorang diri. Terlalu keras para pasukan dari tim Dewa untuk bisa mereka tumbangkan. Dengan 3 yang hilang. Membuat para pasukan dari Alter Ego tak berjaya mendapatkan kemenangan dari tim fight sekalipun. Tidak berhasil ya, karena perbedaan juga dari segi retribution ini satu level diunggulkan oleh Ray. Ini ngebuat dari retribution power, apalagi ini adalah retribution pula. Team fight rapat, ini bakal enak banget untuk Case dengan Yves bisa megangin Hais, Owen, bahkan Roundel yang bukan hero range. Dan juga terlalu jauh tadi ya. Waktu dia lagi progres untuk jalan udah dicepetin. Tadi kita melihat ada Azura juga yang ikut untuk bisa berpartisipasi memberikan damage ke Lord. Dan gak ada korban jiwa. Dan mereka akan mengawal dulu untuk Lord ini. Lord yang pertama masih cukup empuk, tapi kalau mau ditabrak
bakal menyakitkan untuk Alter Ego. Oke, mereka tidak akan menabrak terlalu terburu-buru, tapi remote manipulasi telah di pop up. Nino tertangkap begitu saja oleh perpasukan dari tim Dewa. Penalti zone for defensive tidak akan bisa mempertahankan Nino karena shadow kill-nya tertancap ke arah belakang. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Nino ter-take down. Owen gak boleh menjadi korban selanjutnya karena mereka gak punya frontliner lagi. Hanya ada 2 frontliner di tim Alter Ego. Dan ini gak ada jawaban gimana caranya untuk menghentikan Sorizo. Dan bahkan base turret di middle sudah dihancurkan. Alias Pathway menjadi sebuah pilihan dari seorang Owen untuk bisa menghentikan pergerakan dari mid lane. Tapi nampaknya tidak ada pasif dari bottom lane. Membuat para pasukan dari tim Anak Dewa memaksakan 1 point kill terhadap seorang Owen. Terperangkap terbesar dengan adanya Sound dan Shadow Kill. Belum dikeluarkan begitu saja. 2 base turret dengan 1 Lord saja. Kerugian yang sangat masif di tangan Alter Ego. Ini gimana caranya nanggulangin Mueza dan Sorizo yang superior banget di lini depan, Om? Ya, mereka saling berganti-bergantian untuk memberikan efek sisi juga. Jadi cukup berat untuk bisa menahan, dan tadi di belakangnya memang damagernya ini masuk banget semuanya. Ini basic attack dari Azura demikian menyakitkan. Dengan item yang jelas sudah selesai tadi ada HS, Golden Staff. Dan ya kita melihat Wind of Nature untuk item ketiga dia. Azura seakan-akan sudah bebas ini untuk berkreasi dengan cloud-nya dia. Berkreasi memberikan damage yang cukup. Ya karena pede banget di depannya, ya gimana gapura perumahan Om ini dua. Gapura perumahan. Coba. Gede-gede. Gede-gede semuanya, ada yang bawa anak ya kan 10, 12. Oh ya glue. Glu geledek. Dan Tuh lihat bahkan Azuranya tuh, waduh. Azura ini benar-benar ngepokin terus-terusan loh. Yep. Dia berani banget buat bisa masuk juga ya. Apalagi kan pegangnya Tenacity juga tadi dengan Emblem Marksman tadi. Jadi attack speednya masih ada juga. Masih cukup terbantu dan tanpa mana cloud ya inilah dia sekarang. Ya, betul sekali. Dan itu dia cloud-nya bisa kapanpun. Oh, yang kiri, kanan, depan, belakang. Cuma yang bisa aku bilang, balik lagi, cloud dia naik dengan kondisi meta assassin lagi bersinar itu berat ya. Iya. Itu satu hal yang mungkin harus digaris bawahi. Oke, cloud memang bersinar bisa sekarang tanpa adanya mana. Tapi kondisinya adalah dia hidup di meta assassin. Di mana dia adalah tanker killer juga. Ya, tapi tanker killer berarti buat EXP dong setupnya dengan roamer ya kadang-kadang ya. BMI menjadi penyelamat untuk cloud untuk masa kini. Tapi ini item yang selesai glue-nya bahkan unggul 2200 gold. Ya, angka yang jauh banget loh. Tapi lihat Nino kali ini mencoba untuk menangkap siapapun penalti di depan sana. Muesa berhasil menjadi padan untuk para pasukan dari tim Dewa. Sorizo melakukan zoning out. Mencoba untuk berubah. Menuju ke seorang Hais. Mencoba untuk menangkap. Blasting dari from Matsura. Attempt pesawat for defensive. Berhasil menangkap tapi dapatkan shutdown di depan mata. Ri hanya menjadi eksekutor. Bahkan di arah bottom lane. Para pasukan dari tim Anak Dewa. Mereka coba untuk menghentikan pergerakan dari sosok seorang Rondel dan juga Hais untuk early minion. Zoning out 4-2. Bukan angka yang baik. Dan bahkan wave di depan sana sudah berada di depan mata. Ini bencana untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Ronda tidak ada ultimate di depan mata. Nino tidak akan bisa menangkap siapapun. Fokus ke base-nya. Gak boleh apapun terjadi dan zero kill. Berhasil merupakan Hais. Satu gol zero terakhir menyelamatkan sosok dari seorang Reef. Menangkap karena 2 pemain. Fokus ke base-nya. Ketika tidak ada minion mereka harus respect. Karena super minion wave bersama dengan Lord menuju ke mid lane. Ini bencana. No, tidak ada Temple Soul Blade di depan sana. Apakah para pasukan dari tim Dewa mereka masalah team fight. Fokus ke mana blasting duet. Masura gagal dan dihentikan oleh seorang Nile. A double kill. Tim Dewa. Mereka tidak boleh terlalu terburu-buru. Dengan avatar Afghan yang mereka miliki. Nile masih berada di atas tembok dan Beat Boy save the day for this time. Cukup memaksa. Dan sampai akhirnya Azura dan Case, 2 damagernya juga harus menghilang. Upaya dengan adanya Lord yang dikawal untuk bisa mendobrak lini pertahanan dari Alter Ego masih belum berhasil. Yes, karena terlalu terburu-buru dan Alter Ego masih berdiri kokoh sampai hari ini. Iya, dan bahkan gak ada turret yang hilang ya. Itu hanya dengan Lord yang pertama tadi untuk turretnya hilang. Dan sayangnya memang Azura harus tumbang duluan tadi disusul dengan Case. 2, yang satunya adalah kontrol sisi, yang satunya jelas adalah pemberi damage yang cukup masif. Dan dua-duanya tumbang di tangan Nile. Jadi ya untuk Alter Ego sekarang kan mereka comeback jelas. Split push bisa menjadi salah satu jawaban. Dan game fact by GoPay Muiza menjadi player Gatot Kaca terbanyak dari seluruh region MPL yang sedang berlangsung. 6 kali pick, 50% untuk win rate-nya. Iya, tadi 3 win 3 lose ya. Tadi ada juga di debut pick, di picknya. Nih, kalau debutnya Cloud berarti di PH kemarin 2 kali Cloud, 2 kali kalah. Belum optimal ya. Betul. Dan apakah di sini akan pecah nih? Kalau kemarin kan Kadera udah. Cloudera itu mah ya. Itu juga menjadi player Cloud terbanyak ya harusnya. Betul. Oke, tapi untuk sekarang melihat kembali dari Dewa United yang harus kembali reset. Karena upaya tadi untuk bisa langsung mendorong karena base-nya masih belum berhasil dan Nile. Ini akan semakin late game akan menjadi sebuah distraksi. Wah, kacau, setuju banget.
bukan hanya distraksi sih. Tapi jangan lupakan, Nahal dalam kondisi under kali ini, 6.000 gold dia nggak peduli, tapi dia pastikan backline mereka bisa dia makan. Pertama, Case, itu sangat mudah dia makan. Kedua, menuju ke arah Cloud. Minimal kalau misalnya dia nggak bisa dapetin point kill dari Cloud, tapi berhenti Blazing Grid-nya. Berarti mungkin Winter Crown ya bisa jadi jawaban ya. Oke, Winter Crown di depan sana membuat perpasukan dari tim Dewa harusnya bisa menjadi sebuah jawaban, tapi World Manipulation. Hais bersama dengan Rondo bahkan coba ditangkap Dino. Mencoba menyelamatkan siapapun, satu point kill dengan adanya World Manipulation. Gak bisa membuat Rondo bertahan, fokus ke arah base-nya. Dan bahkan perpasukan dari tim Dewa. Mereka gak bisa mengetika siapapun. Nile versus everybody, gak bisa. The Blazing Red from Matsura berhasil menjadi penutup dan kemenangan di tangan dari anak-anak Dewa. Di game yang pertama, Alter Ego dilumat dengan one-sided. Wow, dan Dewa United mereka berhasil untuk bisa mendapatkan